6. Akan aku tunggu, Mas. Amar di sini saja. Gumam Aisyah ketika masuk ke dalam kamar dan kemudian menutup pintu kamar. Setelah melihat Aisyah masuk ke dalam kamarnya, Amir kemudian merogoh ponsel yang berada di saku celananya untuk menghubungi Amar. Tat, tat. Nada panggil cukup lama tidak ada jawaban, namun setelah berulang kali akhirnya Amar menerima panggilan telepon dari Amir. Halo? Ucap Amar. Mas, di mana? Pulanglah, Mas. Kasihan MBA. Aisyah menunggu di rumah. Apa urusannya dengan Aisyah? Ujar Amar. Aku suapin kamu ya, sayang. Ucap Sarah. Terdengar oleh Amir ada suara Sarah saat ini sedang berada di dekat Amar. Ada Sarah. Mau bagaimana juga MBA? Aisyah istri kamu. Ya oke. Sebentar lagi aku pulang, tapi bukan demi Aisyah. Aku pulang ke rumah demi ibu. Ujar Amar. Panggilan pun diakhiri Amar. Memang benar dia sedang bersama dengan Sarah. Gumam Amir menarik nafasnya dalam-dalam. Amir berjalan mendekati kamar Aisyah untuk menemui Aisyah. Tok. Tok. Ya. Ada apa? Terdengar suara jawaban dari dalam kamar. MBA. Saya sudah menghubungi Mas. Amar. Sebentar lagi dia akan pulang. Amir berseru kepada Aisyah yang berada di dalam kamar. Iya, terima kasih ya. Iya, MBA. Setelah memberitahukan Aisyah, Amir akhirnya pergi dan masuk ke dalam kamarnya. Sementara itu, Aisyah di dalam kamar sedikit merasa lega bahwa akhirnya suaminya akan pulang. Pakaian dan air hangat semua telah dipersiapkan Aisyah untuk suami tercinta. Dan benar saja kurang dari setengah jam terdengar suara mobil masuk ke dalam pekarangan rumahnya. Aisyah pun bergegas keluar dari kamarnya membukakan pintu untuk Amar. Selamat malam, Mas. Sapa Aisyah seraya mengulurkan tangannya. Amar yang melihat Aisyah mengulurkan tangan merasa biasa aja dan tidak memperdulikan akan hal itu. Namun Aisyah menarik jemari Amar dan langsung mencium lembut punggung tangan Amar. Amar merasa ada sesuatu yang hangat menyentuh relung hatinya. Belum pernah ia dicium tangannya oleh seorang wanita bahkan oleh Sarah sekalipun. Cukup lama Amar diam terpaku setelah punggung tangannya dicium hangat oleh Aisyah. Mas mau makan atau mau mandi? Tanya Aisyah. Mas. Tanya ulang Aisyah karena melihat Amar masih diam tidak berkutik. Aku sudah makan malam dengan kekasihku Sarah. Aku mau mandi saja. Ujar Amar tanpa merasa bersalah sedikit pun. Baiklah. Padahal aku sudah memasak makanan kesukaan kamu, Mas. Tapi sudahlah Wiyaah. Aku juga sudah siapkan air hangat dan pakaian di kamar. Untukmu, Mas. Terima kasih, singkat Amar. Berlalu pergi menuju kamarnya. Meninggalkan Aisyah begitu saja sendirian. Giliran Aisyah kini yang dia mematung teringat perkataan Amar barusan tentang Sarah. Mas, Amar, tega sekali kepadaku. Dia menyebut Sarah sebagai kekasihnya. Gumam Sarah. Walaupun wajahnya tertutup penutup wajah, namun sorot matanya tidak bisa bohong. Mata Aisyah mengisyaratkan rasa kecewa terhadap Amar. Aisyah tidak langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia berjalan perlahan menuju dapur dan memeriksa makanan yang telah dia siapkan untuk Amar. Makanan ini tidak akan disentuhnya. Tentu saja tidak karena dia sudah makan malam dengan Sarah. Gumam Aisyah yang kemudian duduk melihat dan memperhatikan makanan yang sudah ia siapkan untuk Amar. Cukup lama Aisyah duduk di ruang makan sampai akhirnya Aisyah tertidur dengan menelungkupkan wajahnya di meja makan. Kemana si Aisyah? Gumam Amar yang sudah siap berbaring di tempat tidurnya. Lagi dan lagi Amar melihat ke arah pintu kamarnya namun tidak ada pertanda Aisyah masuk ke dalam kamar. Jeti penasaran ngapain aja dia di luar. Bukannya tidur. Gumam Amar. Kemudian Amar turun dari tempat tidurnya berjalan keluar dari kamarnya untuk melihat apa sesungguhnya yang dilakukan Aisyah di luar kamar pada jam-jam seperti ini. Mata Amar mengitari area ruang tamu. Ruang keluarga.
Sampai akhirnya arah pandangannya tertuju ke dapur. Amar merasa heran, biasanya jam-jam seperti ini lampu dapur sudah dalam keadaan gelap. Apa mungkin Aisyah masih di dapur? Ngapain dia dapur tengah malam begini? Gumam Amar seraya perlahan berjalan menuju ke dapurnya. Hadeuh, ternyata dia tidur di sini. Ujar Amar pelan. Namun pandangan tiba-tiba tertuju pada makanan yang berada di meja makan. Jadi itu makanan yang dia masak untukku? Tidak mungkin. Paling makanan itu ibu yang buatkan untukku. Ketus Amar nyinyir sebelum ia memutuskan untuk membangunkan Aisyah. Hei Aisyah! Ucap Amar dengan disertai menyentuh bahu Aisyah dengan ujung jari telunjuknya. Hei! Bangun, pindah sana ke kamar. Ujar Amar. Mas Amar. Maaf, aku ketiduran, Mas. Mas Amar mau makan ya? Biar aku siapkan ya, ah. Ucap Aisyah terlihat sangat bahagia, namun rasa bahagianya sirna begitu saja. Sudah aku bilang tadi. Aku sudah makan dengan Sarah kekasihku. Kamu tidak dengar? Ketus Amar dan berlalu pergi lagi meninggalkan Aisyah sendirian di ruang makan. Astagfirullah, Mas. Kamu mengulangi lagi ucapan kamu, Mas. Gumam Aisyah. Dengan perasaan sedihnya Aisyah membereskan makanan itu. Satu demi satu makanan itu ia bawa dan dimasukkan ke dalam lemari makan. Setelah membereskan makanan itu kemudian Aisyah masuk ke dalam kamar. Perlahan ia membuka pintu kamar. Aisyah pun masuk ke dalam kamar, dilihatnya Amar telah berbaring dengan memungungi Aisyah. Perlahan Aisyah duduk di pinggiran tempat tidur, tepat di sisi lain Amar tidur. Sampai kapan kita akan terus seperti ini, Mas? Ucap batin Aisyah melirik Amar yang tidur di sisi lain Aisyah. Aisyah kemudian meraba penutup wajahnya dan hendak membuka penutup wajah itu. Penutup wajah yang selama ini telah dengan sangat rapi menutupi kecantikan wajahnya. Tidak. Aku harus tetap menutupi identitasku sampai Mas Amar telah benar-benar siap menerima aku sebagai istrinya. Ucap batin Aisyah kembali mengurungkan niatnya untuk membuka penutup wajahnya. Lampu kamar dimatikan Aisyah, berganti remangnya lampu tidur. Perlahan Aisyah berbaring di tempat tidur, namun kali ini Aisyah tidur dengan memungungi Amar. Malam berganti pagi, matahari telah menunjukkan sedikit sinarnya. Amar perlahan membuka kedua matanya. Lihatnya Aisyah sudah tidak berada di tempat tidur. Kemana dia? Apa semalam dia tetap tidur di ruang makan? Terserahlah, apa peduliku. Gumam Amar beranjak dari tempat tidurnya untuk masuk ke dalam kamar mandinya. Dia. Ponsel Amar bergetar pertanda ada panggilan masuk. Namun saat ini Amar sedang berada di dalam kamar mandinya. Tidak lama Amar keluar dari kamar mandi. Amar melihat pakaiannya untuk pergi ke kantor sudah disiapkan Aisyah. Kamu mau ngapain juga, aku tidak akan pernah peduli. Walaupun begitu aku tetap berterima kasih dia sudah menyiapkan segala keperluanku. Ujar Amar dengan memakai kemeja yang telah disiapkan Aisyah. Dia. Ponsel Amar kembali bergetar. Bergegas Amar mengambil ponsel yang berada di atas nakas samping tempat tidurnya. Ya, Bram, ada apa? Tanya Amar begitu mengangkat panggilan telepon dari asisten pribadinya. Semua saham dari PT Dulge sudah ditarik. Ini akan semakin berdampak buruk ke perusahaan kita. Ada kemungkinan setelah ini PT Cahaya Gemilang pun akan terpengaruh dan menarik sahamnya. Jelas, Bram. Apa? PT Dulge juga menarik semua sahamnya? Astaga, ada apa lagi ini? Pasti PT Cahaya Gemilang sebentar lagi juga akan menarik saham mereka. Jika itu terjadi, beberapa bulan ke depan kita harus siap-siap gulung tikar. Ucap Amar terdengar sangat khawatir dan itu didengar oleh Aisyah. Astagfirullah, kasihan sekali Mas Amar. Gumam Aisyah pelan. Tok. Masuk, jawab Amar. Mas, aku dengar perusahaan kamu sedang ada masalah. Mungkin aku bisa bantu, Mas. Ujar Aisyah dengan pedenya. Hah? Membantu? Bantu apa, Mimpi kamu. Sudah sana minggir. Amar terlihat sangat marah kepada Aisyah.
Bukannya mendapat jawaban yang enak didengar Aisyah malah dihina oleh Ammar. Ammar pergi keluar dari kamar meninggalkan Aisyah sendirian. Kasihan Mas. Ammar baiklah. Ujar Aisyah yang kemudian merogoh ponselnya dari dalam saku gamis panjangnya. Halo? Jelas Aisyah kepada seseorang di dalam telepon. Bersambung. Bab ke-7. Halo?